Pernah gak sih kamu lewat jalan MT Haryono, terus lihat sebuah gedung yang tinggi banget tapi sepi, gelap dan kayak gak berpenghuni gitu? Ya kalau kalian enggak, itu Menara Saida. Dulu katanya Menara Saida itu megah banget, isinya kantor-kantor besar. Tapi sekarang kosong, terbengkalai, dan penuh dengan cerita mistis. Mulai dari lift yang bisa jalan sendiri, sampai sosok wanita berbaju merah yang sering muncul di lobi gedung. Bahkan ada kisah viral seorang driver yang dapat orderan, tapi titik jemputnya ada di lantai 14. Masalahnya semua orang tuh tahu kalau lift Menara Saida udah lama gak berfungsi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam gedung ini? Kenapa banyak orang yang percaya kalau ada penghuni yang gak kasat mata di dalam sana? Dan apa benar kalau Menara Saida itu menyimpan lantai misterius yang gak ada di dana resminya? Yuk kita kulik bareng-bareng cerita lengkapnya, tapi siap-siap ya, karena makin dalam kita bahas, makin merinding rasanya. Kalau kamu sering lewat jalan MT Haryono, pasti pernah lihat bangunan tinggi yang udah lama banget kosong itu. Ya, Menara Saida. Gedung ini dibangun tahun 1995 oleh seorang pengusaha yang bernama Said Abu Bakar. Awalnya nama gedung ini Grasindo, sebelum akhirnya dikenal dengan nama Menara Saida. Dulu tempat ini tuh keren banget. Bayangin aja, 28 lantai dengan kaca yang kinclong yang menyilaukan kalau kena matahari. Lobi mewah dilapisi marmer sampai lift super cepat yang bikin orang betah kerja di sana. Banyak juga perusahaan besar yang pernah berkantor di situ. Pokoknya ini salah satu gedung paling prestis di Jakarta pada masanya deh. Tapi anehnya, sekitar tahun 2007 semuanya berubah. Gedung megah ini tiba-tiba ditinggalin. Ada yang bilang karena strukturnya miring, ada juga yang nyebut ini masalah perizinan. Tapi ada cerita lain yang bikin bulu kuduk merinding. Katanya gedung ini bukan sekedar kosong, tapi juga menyimpan kisah-kisah mistis. Yang paling sering dibicarain ya lift angkernya, yang konon katanya nggak pernah benar-benar sepi. Katanya lift di Menara Saida itu nggak kayak lift biasa. Banyak orang yang ngalamin hal aneh. Bayangin, kamu masuk lift, pencet lantai 10, tapi yang kebuka malah lantai 14. Padahal nggak ada yang pencet tombol itu. Terus ada juga yang cerita, pas sendirian naik lift, tiba-tiba ada bayangan perempuan berdiri di pojokan. Rambutnya panjang nutupin muka, diem aja, nggak gerak. Begitu pintu kebuka, bayangan itu hilang. Makanya banyak orang yang percaya kalau lift ini memang dihuni penghuni lain. Dari situlah Menara Saida makin terkenal, bukan karena kemewahannya lagi, tapi karena kisah-kisah angkernya. Dan yang bikin makin serem, gedung setinggi itu sekarang dibiarkan kosong, gelap dan terbengkalai. Dari luar aja udah bikin merinding, apalagi kalau kamu nekat masuk ke dalam. Beberapa tahun lalu ada cerita yang sempat viral. Katanya ada seorang driver ojol yang dapat orderan misterius. Ya lokasinya di Menara Saida. Awalnya dia pikir biasa aja, tapi pas sampai depan gedung, suasananya langsung bikin gak enak. Gelap, sepi, beneran kayak gedung mati. Padahal di aplikasi titik jemputnya jelas ada di dalam gedung. Dengan bismillah, akhirnya dia nekat masuk. Lobi gedung udah berdebu banget. Kursi dan meja berserakan. Nggak ada suara apa-apa, kecuali langkah kakinya sendiri yang kedengeran. Terus di depan dia lihat ada lift tua. Dia coba buat pencet tombolnya. Anehnya lampunya nyala. Tapi begitu pintu kebuka, liftnya nggak jalan sama sekali. Tiba-tiba dari arah lorong terdengar suara ketawa pelan. Suara perempuan, terus dia langsung nengok. Dan di ujung lorong ada sosok perempuan berbaju merah.
Rambutnya panjang, nutupin wajah pucatnya. Diem aja, tapi ngadep ke arah si ojol itu. Driver itu langsung kaku, nggak bisa gerak. Beberapa menit kemudian, sosok itu hilang gitu aja. Tapi gantinya, aroma bunga melati langsung nyebar ke seluruh ruangan. Belum sempet tenang, HP-nya bunyi lagi. Ada notifikasi orderan baru. Lokasinya pindah, tapi ke lantai 13. Masalahnya, Somoro tuh tahu lift di gedung itu udah lama nggak berfungsi. Si driver pun panik. Dia langsung lari keluar gedung secepat mungkin. Tapi pas di luar, dia cek lagi aplikasi ojolnya dan orderan itu langsung hilang. Kosong, kayak nggak pernah ada orderan itu sama sekali. Cerita driver ojol tadi sebenarnya cuma salah satu dari sekian banyak cerita serem tentang Menara Saida. Banyak saksi lain juga mengalami hal-hal aneh. Misalnya sapam gedung. Mereka sering banget lihat sosok perempuan berbaju merah mondar-mandir di lobi. Kadang dia berdiri lama di depan lift, kadang cuma muncul sebentar di pantulan kaca. Terus pegawai yang dulu pernah kerja di sana juga punya ceritanya sendiri. Ada yang bilang pernah kejebak di lift berjam-jam, padahal listriknya normal. Aneh kan? Yang lebih ngeri lagi, setelah gedung itu mati listrik, sapam sering dengar suara lift bergerak sendiri. Belum selesai sampai di situ, ada juga cerita soal lantai misterius. Konon ada orang yang masuk ke satu lantai yang sebenarnya nggak ada di denah gedung. Begitu dia keluar, lantai itu hilang, kayak nggak pernah ada. Dan hampir tiap malam selalu ada suara-suara dari dalam kantor, kayak kursi digeser, telepon berdering, suara orang ngetik, bahkan kayak ada rapat rame-rame. Padahal semua ruangan udah lama kosong. Semua kejadian aneh itu bikin Menara Saida jadi salah satu urban legend paling terkenal di Jakarta. Banyak orang yang lewat cuma berani nengok dari jauh. Ada juga yang nekat, penasaran pengen lihat langsung gimana suasana di dalamnya. Ya sama kayak Lawang Sewu di Semarang atau Kampung Sarajana di Kalimantan, Menara Saida udah nggak bisa dianggap cuman gedung kosong lagi. Dia udah bagian dari mitos kota, tempat yang namanya aja bisa bikin bulu kuduk kita berdiri. Walaupun akses resminya sekarang ditutup dengan alasan keselamatan, tetap aja ada orang-orang yang penasaran, apalagi kreator horor yang sengaja masuk buat bikin konten. Dan anehnya, hampir setiap kali ada yang masuk, selalu ada cerita baru yang muncul. Dulu, Menara Saida dikenal sebagai simbol kemewahan Jakarta. Gedung megah, prestis, dan jadi kebanggaan. Tapi sekarang dia berubah jadi simbol misteri yang kayaknya nggak ada habisnya. Pertanyaannya, semua cerita horor yang beredar itu beneran nyata atau cuma sugesti gara-gara suasana gedung yang udah terbengkalai? Kita mungkin nggak akan pernah tahu jawaban pastinya. Tapi ada satu hal yang hampir semua orang sepakat. Kalau kamu berani masuk Menara Saida, besar kemungkinan kamu bakal pulang dengan satu perasaan yang sama, merinding. Gimana menurut kamu? Cerita-cerita mistis di Menara Saida ini beneran kejadian atau cuma mitos kota yang makin gede karena sering dibicarain orang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu kamu pernah juga lewat atau bahkan punya pengalaman horor di sini. Jangan lupa tekan tombol like kalau kamu suka cerita ini, subscribe biar nggak ketinggalan kisah horor dan misteri lainnya, dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu jadi orang pertama yang dengar cerita serem berikutnya. See you!